Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membongkar sebuah power bank yang model press-pressan seperti ini. Lihat ini. Nah, ini model press-pressannya cukup bagus sekali ya, dari brand Remax ya. Ini saya ada power banknya yang support daya 22,5 watt. Nah, saya akan bongkar dengan menggunakan obeng 31 in band seperti ini. Nah, nanti kita sesuaikan menggunakan mata obeng yang seperti apa yang efektif untuk membongkar sebuah power bank ini. Terkait masalah Remax RPP 199 ini usia pakainya sudah sekitar 1,5 tahun lebih. Nah, ini baru mengalami kerusakan, mungkin tingkat kesehatan baterainya tinggal sekitar 70%. Nah ya, oke. Bagaimana cara membongkarnya? Simak videonya. Baik, pertama coba kita menggunakan mata obeng yang lumayan lancip ya ukurannya. Nah, ini saya menggunakan obeng yang min. Nah, seperti ini tingkat kelancipannya. Nah, ya oke. Untuk mengetahui sambungan dari power bank Remax ini berasal dari bawah atau dari atas. Nah, pertama saya sarankan ya untuk membongkar sebuah power bank jangan dari bawah dahulu. Mungkin baterainya masih bisa digunakan. Anggap ini baterainya tinggal kesehatannya sekitar 70%, masih bisa digunakan. Kalau dari bawah nanti takut baterainya kena lalu rusak. Jadi usahakan dari atas dahulu seperti di sini atau di sini dan lain-lain. Oke ya. Pertama coba saya coblos dari atas dahulu untuk mengetahui ini penutupnya dari sini atau dari sini yang bisa dibuka. Nah, ini sudah saya buka dari atas, bisa terlihat di sini. Nah, lihat agak jelas ya. Nah, lihat ini. Dia ternyata penutupnya itu dari atas, dari sini. Nah ya, bukan dari bawah. Kalau dilihat dari mata biasa ya, ini sama, baik press-pressan dari bawah maupun dari atas sama saja. Sehingga ini harus dicoblos dari sini dahulu. Lihat, ini sudah saya coblos dan terlihat penutupnya ini dari atas. Jadi kita bukanya yang kita congkel-congkel itu dari atas ini. Nah ya, oke, lanjut kita congkel satu persatu dari sini. Ini mengingat power bank press-pressan ya, jadi mencongkelnya itu hati-hati, takut kena mesinnya ataupun kena baterainya. Oke, lanjut saya congkel. Nah, ini sudah lumayan terbuka, hancur seperti ini, nggak apa-apa karena power banknya pun juga sudah lumayan rusak ya baterainya. Oke, ini setelah saya cek ternyata dia bukanya bisa dari bawah. Mungkin saya salah, ini yang dari atas itu press-pressannya, penutupnya dari bawah seperti ini. Nah, coba ya, saya buka dari bawah. Lihat ini, dia kalau dari bawah, kalau memang lewat penutupnya mudah. Nah, lihat ini ya. Nah, lihat ini. Baik, ini power banknya sudah terlepas dari casingnya. Lihat ini, power bank Remax. Nah, seperti ini. Coba saya lepas baterainya dan komponen modulnya dahulu dengan menggunakan obeng ini ya untuk komponennya. Lihat ini. Agak susah ya. Ya seperti ini memang proses pembukaan power bank. Ini sudah lepas. Nah, lihat ini. Sudah lepas semuanya. Coba saya ambil spare partnya yang jatuh tadi ya. Lihat nih, kacanya lepas. Coba ya saya ambil dahulu. Nah, ini ya kacanya tadi yang lepas di sini. Oke, tidak usah ngurus masalah casingnya. Sekarang kita lihat dari sisi, nah ini komponennya, dia masih nyala. Cukup bagus sekali ya modul dari power bank Remax ini, lihat. Nah, oke, sekarang coba kita lihat. Nah, ini tombolnya. Oke, sekarang coba kita lihat dari segi kapasitas baterainya ya. Coba ini tertutup gitu ya. Coba gimana cara membukanya. Kadang seperti ini, brand itu menutupi kapasitasnya gitu ya. Jadi agak susah kita menganalisisnya. Lihat. Nah ya, coba saya buka pelan-pelan. Nah, sudah kelihatan atau belum? Tidak kelihatan ya. Nah, itu susah ya membukanya ini karena sudah diisolasi seperti ini. Coba saya bandingkan dengan power bank miliknya Movit ya. Coba saya ambilkan dahulu. Nah, ini power bank miliknya Movit. Coba kita samakan. Nah ya, kurang lebih sama ya. Jadi kalau menurut saya dari segi baterai, lihat ini miliknya Movit, kapasitasnya 10.000 mAh. Lihat.
Jadi kalau dari segi baterai sih menurut saya sama, memiliki kapasitas yang sama. Lihat ini tingkat ketebalannya. Nah ya, jadi sama-sama 10.000 mAh fisik sel baterai dari Remax ini. Coba saya nyalakan lagi, dia masih bisa nyala ya. Ini cukup bagus sekali. Oke, coba sekarang kita lihat dari segi struktur modul dari power bank Remax ini. Dia menggunakan chip seri 5356. Nah, bisa dilihat di sini ya, lihat nih. 5356 IP 5356. Nah, ya itu dia seri chipnya. Nah, kok menggunakan seri chip 5356 ya, karena menurut saya ini harga ekonomis ya, di bawah 100.000. Kira-kira seperti itu berdasarkan pengalaman saya. Chip power bank yang menggunakan seri IP5356 atau seri IP lah ya pokoknya, itu berdasarkan pengalaman saya membongkar power bank itu disegmentasikan untuk power bank yang harganya murah, sedangkan seri SW sekian itu untuk harga yang lumayan di atas dari seri IP. Berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Oke, sekarang kita cek dari segi yang lain. Nah, ini sepertinya ada ini semacam sensor ya, sensor panas atau temperatur kontrol pada baterai. Lihat ini, tapi tidak ada tulisannya NTC, tapi tulisannya cuma ini R. Nah, lihat ini, bisa dilihat di sini ya, R5 gitu. Tapi ini kok taruh di sini di baterai? Menurut saya ini fungsi sensor untuk kontrol dari panas baterai biar tidak jadi panas berlebih. Jadi ini power banknya kelas murah, menggunakan chip seri IP lumayan agak murah ya serinya. Lalu tapi dilengkapi dengan kontrol panas atau kontrol temperatur pada sebuah power bank. Cukup bagus sekali, lengkap gitu ya. Mengingat beberapa pembongkaran atau modul pada power bank yang pernah saya bongkar itu kadang tidak ada sensornya ya, walaupun itu sebagian ada yang kelas lumayan mahal tapi tidak ada sensornya. Ini dilengkapi dengan sensor. Jadi modul dari power bank Remax ini cukup bagus sekali dan lengkap ya, karena menggunakan ada sensor temperatur kontrol pada baterai ini. Baik, jadi kesimpulannya power bank Remax RPP199 ini yang sudah saya bongkar usia pakai sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun, baterainya sudah mengalami penurunan performa sekitar berada di tingkat kesehatan 70%-an atau 60%. Makanya saya bongkar untuk konten seperti ini. Nah, proses pembongkaran yang paling susah itu menentukan mana penutupnya, mana casingnya. Nah, ini contoh sangat susah sekali saya membongkarnya. Tadi saya salah, ini yang saya bongkar ternyata penutupnya ada di baliknya. Karena sebagian saya pernah bongkar power bank itu penutupnya itu di bagian atas ini. Oke, lanjut. Dari segi baterai power bank UNISEM tidak ada masalah, real capacity 10.000 mAh. Bisa kita lihat di sini, walaupun ini tulisannya ditutup ya, tapi bisa kita bandingkan seperti ini. Ini kapasitas baterai 10.000 mAh yang jelas, lihat sama. Dari segi dimensi pun juga sama, lihat. Nah ya, dari segi modul cukup bagus sekali karena dilengkapi dengan sensor temperatur kontrol plus chipnya standar ya, seri IP5356. Jadi dari segi modul menurut saya cukup lengkap sekali, cuma dibanderol di bawah harga 100.000. Power bank Remax ini cukup recommended sekali, yaitu kapasitas real 10.000 mAh, ada temperatur kontrolnya menggunakan chip seri IP5356. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli alat untuk membongkar power bank ini maupun power bank Remax RPP199 ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.